Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Febriani dengan NIM 1901114 dari Prodi S1 kelas 2C dengan mata kuliah Farmasi Fisika dengan dosen pengampu Ibu Nesa Agistia M.Pharm APT. Nah, di sini saya akan berbagi materi tentang viskositas dan alat untuk mengukur viskositas tersebut yang bisa kita sebut dengan viskometer. Baiklah, yang pertama mari kita cari tahu dulu tentang apa sih itu viskositas. Nah, viskositas itu merupakan kekentalan zat cair. Pada zat cair, sifat ini menjadi ukuran untuk menentukan nilai perlawanan atas tegangan geser dari hasil pergeseran benda. Umumnya, viskositas ini terjadi karena interaksi antar molekul dalam cairan akibat adanya gerakan atau aliran. Nah, satuan dari viskositas ini yaitu ada poise atau centipoise, kemudian ada pascal second atau milipascal second. Nah, teman-teman pada tahu nggak? Sebenarnya ada loh faktor-faktor yang bisa mempengaruhi viskositas. Yang pertama yaitu suhu atau temperatur. Nah, biasanya ada nih hubungan terbalik antara viskositas dan suhu. Karena viskositas itu merupakan besaran yang harganya tergantung terhadap temperatur ini atau suhu. Pada kebanyakan fluida cair, bila temperatur naik, viskositas pun akan turun, dan begitu juga lah sebaliknya. Yang kedua ada konsentrasi solut atau zat terlarut. Umumnya, semakin meningkat konsentrasi, semakin meningkat pula viskositasnya. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan penambahan nilai konsentrasi dari larutan mempengaruhi ketebalan dari lapisan yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan nilai dari viskositas larutan meningkat sebanding dengan kenaikan nilai dari konsentrasi larutan. Yang ketiga ada berat molekul solut. Umumnya, dengan meningkatnya berat molekul akan meningkatkan viskositas larutan pada konsentrasi setimbang. Yang keempat ada tekanan. Viskositas kebanyakan cairan pada dasarnya konstan pada kisaran tekanan 0 sampai 100 atm, sehingga efek tekanan biasanya dapat diabaikan untuk pangan. Yang kelima, ada bahan tersuspensi. Nah, sedikit meningkatkan viskositas ketika pada konsentrasi rendah, tetapi bahan tersuspensi ini jika tinggi dapat menyebabkan peningkatan berarti oleh karena akibat antar partikel. Nah, untuk menentukan viskositas, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode kapiler, metode bola jatuh, dan metode rotasi. Untuk metode kapiler dan metode bola jatuh, bisa kita gunakan untuk menentukan viskositas pada satu kecepatan geser. Untuk metode rotasi, bisa kita gunakan untuk menentukan viskositas pada beberapa kecepatan geser. Nah, yuk kita pelajari masing-masing dari ketiga metode tadi. Yang pertama yaitu metode kapiler. Prinsipnya, mengukur waktu yang dibutuhkan cairan untuk lewat antara dua tanda pada suatu tabung kapiler vertikal. Alat yang digunakan yaitu viskometer Ostwald. Yang kedua ada metode bola jatuh. Prinsipnya, mengukur waktu yang diperlukan oleh suatu bola gelas atau bola baja melewati suatu cairan dalam tabung. Nah, alat yang digunakan adalah viskometer Hubler. Yang ketiga adalah metode rotasi. Metode ini dipakai untuk mengetahui sifat aliran atau reologi suatu cairan. Alat yang dipakai untuk metode rotasi yaitu viskometer cup and bob dan viskometer cone and plate. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengenalan dari viskometer dan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama adalah viskometer Ostwald. Nah, teman-teman
teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, viskometer Ostwald ini digunakan untuk menentukan viskositas dari suatu cairan dengan menggunakan air sebagai pembandingnya. Caranya yaitu dengan membandingkan waktu alir dan berat jenis cairan yang akan ditentukan dengan berat jenis cairan dan waktu alir. Bagaimana sih cara kerja dari viskometer Ostwald ini? Nah, sebelum digunakan, viskometer hendaknya dibersihkan terlebih dahulu. Yang pertama, letakkan viskometer pada posisi vertikal. Kemudian, pipet cairan yang akan ditentukan kekentalannya dimasukkan ke dalam reservoir A sampai melewati garis reservoirnya. Nah, kira-kira setengahnya tuh. Kemudian, biarkan viskometer beberapa menit dalam termostat untuk menyeimbangkan atau mencapai suhu yang dikehendaki. Cairan dihisap melalui pipa B sampai melewati garis M reservoirnya. Cairan dibiarkan turun sampai ke garis N. Nah, kemudian baru deh catat waktu yang dibutuhkan oleh cairan untuk mengalir dari garis M ke N. Kemudian kita masuk kepada pengenalan tentang viskometer Hopler. Nah, viskometer Hopler ini bekerja dengan mengikuti hukum Stokes. Artinya, viskositas dapat diketahui dengan menjatuhkan sebuah benda pada suatu zat cair. Benda yang digunakan untuk eksperimen tentunya benda yang sudah diketahui ukurannya dengan pasti. Viskometer Hopler juga mempertimbangkan gaya gravitasi serta gaya gesek dalam penghitungannya. Nah, untuk cara kerja viskometer Hopler ini, yang pertama, kita ukur diameter bola, kemudian timbang massa bola, ukur panjang tabung viskometer dari batas atas sampai batas bawah, kemudian tentukan massa jenis masing-masing cairan. Lalu, ukur temperatur alat viskositas Hopler, isi tabung dengan aqueous dan dimasukkan bola. Nah, pada saat bola di atas, stopwatch dihidupkan. Pada saat bola di bawah, stopwatch dimatikan. Lalu, catatlah waktu bola jatuh dari batas atas sampai batas bawah. Kemudian, tabungnya dibalik dan ulangi prosedur 3-6 sebanyak 3 kali berturut-turut pada temperatur lain dan cairan yang lain. Nah, yang ketiga yaitu pengenalan viskometer cup and ball. Cara pengukuran pada viskometer ini yaitu dengan memasukkan cairan ke dalam mangkuk, memasang rotor, kemudian menghidupkan alat. Barulah kadar viskositas larutan akan muncul pada skala. Nah, tetapi nih teman-teman, ternyata penggunaan dari viskometer cup and bob ini memiliki kekurangan, yaitu adanya penurunan konsentrasi akibat pergeseran antara bob and cup-nya, yang membuat zat yang keluar memadat dan membentuk aliran sumbat. Kalau cara kerja dari viskometer ini, yang pertama, siapkan terlebih dahulu sampel dari fluida yang akan diuji. Yang kedua, silinder pertama atau cup memiliki rongga dan letaknya di bagian luar. Silinder kedua ada di bagian dalam dan berfungsi sebagai rotor penggerak mesin. Yang ketiga, sampel cukup diletakkan atau dituangkan pada celah antara cup and bob. Saat mesin dihidupkan, alat ini akan langsung berputar. Setelah alat berputar selama beberapa saat, tingkat viskositas sampel bisa langsung dilihat. Kebanyakan viskometer cup and bob modern sudah menggunakan skala digital, sehingga mudah untuk dibaca dan dicatat. Nah, yang terakhir, kita masuk ke dalam pengenalan viskometer count and plate. Viskometer count and plate ini termasuk ke dalam jenis viskometer Brookfield. Teman-teman pada tahu nggak? Ternyata viskometer count and plate ini merupakan viskometer yang paling canggih dan praktis. Untuk pengukuran viskometer ini menggunakan pengukuran gaya pantar sebuah rotor silinder
yang dicelupkan ke dalam fluida. Bahan fluida ini diletakkan di dalam wadah sembari poros yang direndam dalam fluida tersebut bergerak dan melakukan pengukuran viskositas. Selain itu, ada pula jenis viskometer Brookfield dengan sampel yang diletakkan di atas piringan papan dan disesuaikan dengan posisi kerucut di bawah rotor. Untuk prosedur kalibrasi viskometer cone and plate ini, yang pertama kita harus mengatur jarak antara kon spindle dengan plate sesuai dengan instruction manual. Yang kedua, pilihlah viskositas standar yang akan memberikan nilai pembacaan antara 10% hingga 100% dari full scale range-nya atau dari FSR-nya. Sebaiknya pilihlah standar dengan nilai mendekati 100% FSR. Lalu masukkan sampel ke dalam cup dan biarkan selama 15 menit untuk mencapai suhu setting. Lakukanlah pengukuran dan catat hasilnya, baik percent cube dan centipoise. Nah, di sini saya meletakkan sebuah contoh soal untuk teman-teman semua pelajari. Baiklah teman-teman, sekian dari materi yang saya sampaikan tentang viskositas dan viskometer ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Dan oh ya, jangan lupa ya, pelajari lebih lanjut dan pahami lebih dalam lagi. Mohon maaf jika video saya masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.